flu biasa bisa menyebabkan hasil swab positif. Itu mitos atau fakta sih? Membersihkan rongga hidung dengan larutan garam membantu mempercepat penyembuhan COVID-19. Itu mitos atau fakta ya? Paparan sinar matahari dan beraktivitas hingga berkeringat itu bisa membunuh virus corona. Ayo, mitos apa fakta nih? Jadi orang tua harus paham betul kegawatan apa yang terjadi di anaknya. Stop denial. Berhenti menyangkal. Jadinya nyari second opinion, third opinion, dan seterusnya gitu ya. Tapi anaknya jadi nggak teratasi nih gitu. Nih harus diapain sih gitu. Ini menarik sih sebenarnya ke Kak Sam, karena kita juga pengen dengar langsung nih sebenarnya cerita dari para moms gitu ya, yang menghadapi secara langsung kondisi yang tidak menyenangkan ini gitu. Kita juga akan ngobrol sih Kak Sam, Dr. Lucia dengan para ibu yang tentu saja punya pengalaman, mungkin kita sebut sebagai COVID survivor ya. Apa sebenarnya yang mereka rasakan secara langsung ketika mungkin si kecil terpapar gitu ya, atau mungkin bahkan dirinya sendiri gitu yang terpapar sehingga harus jauh dari anak, jauh dari keluarga. Nah, bagaimana caranya bertahan, merawat, dan sampai akhirnya bisa sembuh lagi. Di sini ada Mom Yemima, ada Mom Iren. Halo Mom, selamat sore. Sehat ya Mom? Halo, sehat-sehat. Oke. Mom boleh cerita nggak pengalaman selama masa pandemi ini, selama kurang lebih 1,5 tahun gitu ya, keluarga terpapar gitu ya COVID-19. Kondisinya seperti apa pada saat itu? Boleh cerita, sharing-sharing ke kita Mom? Pada awalnya yang terkena duluan itu suami saya positif. Nah itu awalnya dia tidak merasakan gejala yang seperti terlihat di TV lah ya, di berita, karena kita nggak terlalu sampai memahami banget. Dia gejalanya hanya di masuk angin aja dok gitu. Nah ternyata setelah 3 hari saya coba rawat, lalu tetap anak saya juga main sama dia gitu. Ternyata tidak membaik gitu 3 hari. Terus setelah itu kami mencoba untuk ya udah deh kita coba tes deh, jangan-jangan ini ada kaitannya sama COVID gitu. Nah setelah itu betul aja suami saya positif, dan untungnya selama seminggu itu kami nggak ada kontak dengan mama saya atau mama suami saya atau orang tua manapun. Jadi sehingga kita gampang untuk isoman aja gitu satu keluarga gitu. Anak usia berapa Mom? Anak aku usia 11 bulan waktu itu Mbak Rizka. 11 bulan ya. Ketika tes hasilnya? Positif juga. Setelah hari ke-4 kita coba tes, ternyata positif, tapi saya negatif. Gitu. Nah, ini yang mungkin banyak jadi pertanyaan gitu ya buat keluarga semua di rumah. Bagaimana cara menyiasati? Mom Yemima bisa sharing sama kita di sini. Bagaimana ketika waktu itu harus merawat anak positif, suami positif, sementara Mom Yemima sendiri negatif gitu kan di rumah itu, tapi tetap harus ikut isolasi sebenarnya kan. Betul. Apa yang Mom Yemima lakukan pada saat itu? Yang pasti suami saya kan udah tersendiri tuh kamarnya, udah isolasi mandiri, dan dia nggak bisa sama sekali bantu saya untuk jaga Clay gitu atau anak saya. Nah itu yang menjadi beratnya sekali ya di situ ya, dimana sebenarnya si Clay untung aja dia tidak ada gejala gitu loh Mariska. Jadi lebih mudah lah ya dihadapi. Hanya kita harus pakai masker setiap hari, dan tetap untuk rawat suami saya, tetap video call untuk kasih semangat ke suami saya. Tapi yang agak beratnya adalah biasanya saya tuh apa-apa minta bantuan orang tua saya. Nah, di situ harus isoman, saya benar-benar harus berdua sama Clay. Itu dia struggle-nya gitu sih. Beratnya di situ sih. Sulit nggak mau merasanya waktu itu? Jujur sulit banget sih. Jujur sulit banget. Ya, depresinya ada banget.
stresnya ada banget, dimana saya harus khawatir suami saya, khawatir juga sama anak saya dan diri saya sendiri juga gitu loh. Ya. Nggak mudah untuk merawat anak 11 bulan gitu, dan belum bisa bicara apa-apa tentang apa yang dia rasakan. Yang dia tahu kan cuma nangis, nangis, dan nangis. Waktu itu anak OTG atau ada gejala juga, Mam? OTG. Puji Tuhan buat demam nggak ada juga. Jadi nggak terlalu stres sayanya. Cuman tetap saya antemin vitamin, makanan yang bergizi gitu. Cuman buat saya atur waktunya itu loh yang saya jadi belajar lebih efektif lagi, lebih efisien lagi. Anak tidur siang saya pikuk masak yang buat malam. Pagi-pagi saya masak buat siang. Waduh. Itu bener-bener deh. Kepala jadi kaki jadi kepala itu. Waduh. Pada saat Mom Iren dengan kondisi yang seperti itu gitu ya, untuk menjaga kondisi di rumah pada saat ketika semuanya terpapar, apa yang dilakukan oleh Mom Iren untuk menjaga anak gitu ya. Ada anak satu yang mungkin sudah dalam masa penyembuhan karena CT-nya juga sudah tinggi gitu. Nah, sempat stres kah, sempat shock kah, atau gimana dari Mom Iren sendiri mungkin yang bisa sharing ke kita? Jadi begitu kita tahu udah PCR, ternyata kan saya sama suami tuh CT-nya rendah. Sedangkan anak kan CT udah mau sembuh. Jadi dari hari harus terpisah itu tuh berarti ya? Langsung terpisah. Langsung anak-anak tuh dibawa sama mama aku, dan aku sama suami harus isoman berdua. Dan benar banget sih, emosi tuh ngaruh banget ya sama ke badan. Pas waktu kita tahu kita CT-nya rendah, kita harus pisah gitu. Aku tuh benar-benar drop banget, karena kan anak-anak nempel banget sama aku. Ya. Nah, aku tuh nggak kebayang kalau misalnya anak-anak nanti nyariin, nanti butuh, tapi mamahnya nggak ada gitu. Jadi aku tuh cuma bisa tiduran, nangis, diem, dan aku langsung demam tinggi gitu. Demam, langsung badan ngilu, langsung drop banget deh badannya. Tapi ya suami juga kan nguatin, semua juga nguatin. Maksudnya ini yang terbaik. Kita kan harus mikir untuk anak ya, bukan mikir tentang diri sendiri, perasaan kita gitu. Ya seudah semalaman berlalu, besokannya ya udah berusaha menerima. Soalnya kan say goodbye juga kan aku nggak bisa meluk, nggak bisa deketan kan. Cuman ngelihat dari kaca mereka pergi gitu. Rasanya aduh sedihnya ya ampun. Gitu. Seumur hidup belum pernah kepisah sehari juga kan sama anak. Jadi waktu itu tuh lebay banget rasanya. Cuman besoknya ya udah lebih baik, dan ketika udah nguatin diri sendiri, ngerti gitu ya kenapa kita harus pisah. Dan ya jadi badan tuh bener beres, psikologi emosi kita membaik, badan tuh lebih baik gitu. Tinggal ya berdua aja sama suami, saling menguatkan aja gitu. Ketika anak mencari gitu orang tua gitu, karena kan memang harus terpisah gitu ya, jarak jauh. Bahasa apa yang Mom Iren gunakan dan suami untuk menjelaskan kepada anak bahwa kondisinya memang kita harus seperti ini gitu? Ya, kalau aku sih memang kan kalau kayak video call, kita ngomong, sorry ya, Mami sama Daddy nggak bisa di situ. Mami sama Daddy itu emang lagi sakit, tapi sebentar lagi sembuh, nanti kita jemput, kita barengan lagi, nggak pisah lagi. Paling ya ngomong sejujurnya sih apa adanya, seperti itu. Oke, berarti tetap jujur ya sebenarnya sama anak. Nah, Dokter Lucia, Kak Sam, dengan pengalaman yang dialami oleh Mom Yemima, Mom Iren gitu ya, apa yang mungkin bisa di-sharing kepada keluarga Kejar Mimpi juga semuanya di rumah? Kiat-kiat apalagi yang memang bisa dilakukan gitu ya, karena kita nggak tahu masa pandemi ini sampai kapan, belum ada kejelasan gitu ya, supaya memang tetap sehat, lingkungan juga tetap sehat, walaupun dalam kondisi terpapar juga secara kejiwaan kita juga tetap sehat gitu. Bisa di-sharing Dokter Lucia, Kak Sam? Oke. Nanti mungkin Kak Sam tambahin ya untuk keluarga Kejar Mimpi yang mungkin saat ini status COVID-nya masih negatif, mudah-mudahan negatif terus ya. Tapi kita harus tentu saja siapkan apabila ada positif, isolasi mandiri mau kemana, di kamar siapa, ventilasi pencahayaan bagaimana. Kemudian yang jelas untuk mencegah penularan kita harusnya tetap di rumah saja.
sampai saat ini bahkan vaksinasi saja diundur sampai setelah PPKM selesai kan. Jadi betul-betul kita harus mengurangi mobilitas. Udah deh, sebisa mungkin di rumah aja, semua online seperti tadi pengalaman Mom Iren ya. Nah, kemudian setelah itu kita belajar menggunakan masker, cuci tangan sesering mungkin. Selama di rumah kita ganti deh pola hidup kita ini. Tidurnya jangan malam-malam lagi, tidurnya teratur supaya hormonnya yang ada di kepala ini keluar secara otomatis di malam hari. Kemudian kita buat mindset-nya positif, tetap kreatif. Walaupun sebosan-bosan apapun, kita harus mikir jangka panjang. Itu aja sih yang mungkin bisa dilakukan ya untuk keluarga kejar mimpi, dan untuk yang ternyata terkonfirmasi positif, baik anaknya, baik orang tuanya, tetap yang nomor satu jangan panik, acceptance dulu, kita terima dulu saja, oh ternyata positif, ya sudah, kita 14 hari harus isolasi. Kalau perlu kita jangan malu untuk ngabarinnya ke yang lain, karena justru jangan salah, support mulai datang. Kalau beda eranya yang mungkin tahun lalu banyak rejected ya, malah dijauhi, kalau tahun ini mungkin jauh lebih banyak support ya untuk kita, di mana banyak nanti ada tuh kiriman makanan, vitamin atau apapun ya, pokoknya sebaik mungkin ya, tetangga kan keluarga dekat kita sendiri juga gitu. Jangan panik aja. Pokoknya kita harus tahu kegawatan apa, konsultasikan dengan dokter melalui telemedicine, atau bila perlu jangan terlambat membawa ke rumah sakit apabila memang betul-betul ada kegawatan. Gitu. Oke, baik. Kasem, ada tambahan Kasem? Ya, jadi kita perlu pahami bahwa reaksi pertama kita ketika kita mengalami kabar duka, menerima kabar duka, itu pasti ada shock, denial, marah, ya, terus kita bargaining, tawar-menawar, benar nggak sih, apa, dan lain sebagainya, sampai kita akhirnya bisa menerima, seperti cerita-cerita dari Mom Mima dan Mom Iren. Nah, ini nggak apa, kita memang melalui fasenya itu, ya, kita nggak bisa tiba-tiba menerima, kecuali kita tuh udah latihan, ya, latihan bersyukur setiap hari, bahkan ketika menerima kabar duka, kita malah bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan, ternyata masih diperhatikan dan lain sebagainya gitu. Kalau sudah mempraktikkan itu, kita dengan mudah bisa langsung ke fase menerima. Kalau belum, adalah reaksi yang sangat wajar kita melalui satu tahap-tahapan ini. Kemudian bangun rutinitas bersama keluarga supaya kita tuh selalu kedekatan bondingnya tuh erat. Karena keluarga kejar mimpi, kalau kita nggak membangun kedekatan itu, sistem imun kita akan semakin menurun. Dan ketika kita punya kedekatan ini, kita tuh ngerasa bahwa rumah itu benar-benar tempat yang aman loh buat kita saat ini. Jangan pada berantem, ditunda dulu berantemnya mungkin ya, yang lagi punya masalah, yang lagi punya konflik, perbanyak dulu tontonan yang membuat kita tenang, membuat kita tertawa, dan menyampaikan informasi-informasi yang baik dan bagus untuk kita. Kalau kita merasa kayaknya ini informasi yang berlebihan, saya nggak bisa memproses informasi ini, nggak apa-apa loh, kita punya batasan yang sehat terhadap itu, dan kita tidak memproses itu dulu, kita stop dulu gitu ya, supaya kita tetap terjaga untuk meningkatkan positive thinking di dalam diri kita dan optimisme. Karena dalam situasi kayak gini yang kita butuhkan adalah tragic optimisme. Ya, kita udah beritanya kan macam-macam gitu ya. Nah, tapi kalau kita masih punya tragic optimisme di tengah kegaduhan ini salah satu dari tokoh psikologi Viktor Frankl yang mengungkapkan pertama kali, karena dia waktu itu ada di camp konsentrasi waktu Perang Dunia Kedua, dan karena optimismenya dia selamat. Oke, dan satu lagi juga kaitannya sama kerjasama ya, antar pasangan ya. Tadi Mom Iren juga sudah cerita bagaimana pasangan saling menguatkan gitu ya untuk menghadapi ini semua, itu juga penting gitu ya Kasem ya, salah satunya ya. Benar harus kompak Mbak ya, Rizka, ya, keluarga kejar mimpi ini benar-benar sama pasangan. Kenapa harus kompak? Karena ini pengalaman praktek ya, di ruang praktek, klien itu banyak yang berantem cuma gara-gara masalah protokol atau pemaknaan terhadap COVID-nya berbeda gitu loh. Jadi malah berantem suami istri ini malah jadi sebenarnya harus satu suara dulu gitu ya, orang tuanya. Satu suara, bener. Jadi mau kita ngelakuin prokesnya kayak gimana, karena udah satu suara, kita jadi lebih tenang. Paling nggak 50%-nya tuh udah sepakat bersama, oke, kita punya ritual prokesnya di rumah seperti ini gitu. Tapi kalau enggak kan, satu pakai masker, satu nggak pakai masker. Nanti yang ada
virusnya hinggap Anaknya bingung bergantian juga. aja gitu. Anaknya jadi bingung, nggak konsisten. Oke, kita mau lihat juga nih, apakah memang kita sudah satu suara terhadap informasi yang berkembang di luaran ini, karena salah satu yang bikin stres juga kan banyaknya informasi sebenarnya di luaran, yang mungkin kita juga nggak tahu ini informasi ini sebenarnya benar atau memang cuma mitos aja sih. Nah, kita main game sedikit ya, Mom Yemimah, Mom Irhen, kaitannya sama bahasanya sih mitos atau fakta ya sebenarnya. Seberapa ngerti atau seberapa paham sebenarnya kita terhadap informasi-informasi yang mungkin lagi berkembang di luaran gitu. Nanti boleh ditanggepin sama Kak Sam sama Dr. Lucia juga gitu ya. Boleh ya, Mom Yemimah, Kak Iren, Mom Iren? Siap. Oke, saya ada beberapa pertanyaan, nanti tinggal ditunjukin aja apakah ini memang mitos atau fakta gitu ya, sesuai dengan pengetahuan masing-masing sebenarnya. Udah siap, Mom? Siap. Siap ya. Oke. Pertanyaan pertama. Flu biasa bisa menyebabkan hasil swab positif. Itu mitos atau fakta sih? Flu biasa bisa Mitos. Oh, bener nih dok, mitos dok. Ya, betul. Jadi influenza itu berbeda dengan infeksi COVID ya. Jadi kata-katanya, kalimatnya tadi pernyataannya flu biasa bisa menyebabkan infeksi COVID itu sama seperti, dok saya mau vaksin influenza biar nggak kena COVID. Nah, itu pada dua jenis yang berbeda. Oke, berarti benar ya itu mitos ya, harus dideteksi lebih lanjut ya sebenarnya kalau flu. Betul. Oke, pertanyaan kedua, membersihkan rongga hidung dengan larutan garam membantu mempercepat penyembuhan COVID-19. Itu mitos atau fakta ya? Aduh, Om Yemimah takut-takutin. Takut dihukum. Mom Iren bilang itu mitos, Mom Yemimah bilang ya itu fakta gitu. Sebenarnya gimana sih dok? Bener dok membersihkan hidung ini bisa? Bener nggak sih dok? Nggak. Jadi kalau misalnya kita memang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, biar hidungnya dikasih minyak kayu putih lah, biar dikasih larutan garam lah atau apapun, harusnya ya nggak akan sembuh begitu saja ya. Kita harus melakukan pengobatan, vitamin dan lain-lain sampai nanti isolasi mandirinya selesai atau tanda kegawatannya ya harus diobati ke rumah sakit. Oh, yang penting ada usaha lah ya Mom ya, Yemimah ya. Segala jalan ya. Segala cara dilakukan lah sebenarnya. Iya. Pertanyaan berikutnya nih, paparan sinar matahari dan beraktivitas hingga berkeringat itu bisa membunuh virus corona. Ayo, mitos apa fakta nih? 1, 2, 3. Mitos. Ini ada kaitannya sama kita berjemur nggak sih sebenarnya dok? Mitos apa fakta nih? Ya, itu mitos ya. Happening banget memang tahun lalu tuh sampai harusnya berjemur itu jam berapa sih, Dok? Iya. Jam 7, jam 8, di atas jam 10. Waduh, nanti jadi kanker kulit juga kan. Nah, jadi nggak bisa ya dengan berjemur dan beraktivitas saja itu memang tidak melindungi kita dari virus corona. Memang salah satu yang melindungi kita ya pakai masker itu tadi ya. Berjemur boleh gitu ya, tapi bukan serta-merta itu sebenarnya obatnya untuk menghindari dari virus corona. Protokol kesehatan tetap ya dok ya, yang utama ya. Nggak dilarang sih, nggak dilarang, nggak ada hubungannya sih. Nggak ada larangannya ya. Nggak ada larangan, yang mau berjemur boleh, tapi jangan lupa pakai maskernya. Oh iya betul, itu juga yang penting. Ya. Oke, saya mau ucapkan terima kasih semuanya. Buat Dr. Lucia, Kak Sam, Mom Yemimah, Mom Iren, terima kasih waktunya, terima kasih sharing-sharingnya, terima kasih juga info-infonya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan diberikan kemudahan untuk melalui pandemi ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua keluarga Kejar Mimpi yang sudah nonton kita dari awal sampai dengan akhir acara. Terima kasih juga buat CIMB Niaga, Wisdom Crowd, dan juga Babyologist yang sudah sangat mendukung acara kita pada sore hari ini. Takut sama COVID-19 perlu diantisipasi, tapi jangan sampai tenggelam dalam ketakutan. Stay safe, stay healthy. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Saya Rizka Indah pamit. Selamat sore, sampai jumpa.